Recording in progress. Oke, ini sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? PDF-nya sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke, bisa ya. Oke, hari ini kita akan lihat bagaimana proses dari manajemen proyek konstruksi. Barangkali sama Bu Mona sudah ada beberapa materi pendukung ya. Ini saya coba sampaikan secara spesifik bagaimana kita nanti merencanakan proyek-proyek konstruksi. Apa saja prosedurnya seperti apa, ya. Nah, kita bicara sedikit mengenai konsep umum manajemen ya. Sebetulnya di proyek konstruksi, konsep manajemennya ini banyak mengadopsi dari manajemen di industri manufaktur ya. Nah, di proyek konstruksi sendiri diyakini bahwa mulai dari pembangunan piramida Mesir itu merupakan suatu bukti ya bahwa sebetulnya manajemen itu sudah diterapkan dalam pekerjaan-pekerjaan konstruksi ya. Nah, kalau kita lihat konsep manajemen itu meliputi apa saja? Meliputi proses mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengkoordinasian, dan juga pengendalian terhadap sumber daya proyek ya. Kemudian tujuannya apa? Tentu untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Ini yang barangkali bahasa tingkat dewa yang sering kalian gunakan, efektif, efisien itu. Nah, inilah kira-kira definisinya. Kalau efektif itu ya tujuannya sesuai dengan perencanaan. Kalau efisien itu pekerjaannya tuh dilaksanakan secara tepat, terorganisir, dan juga sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Lebih spesifik lagi kalau dia efisien terhadap biaya, terhadap jadwal gitu ya. Kalau efektif itu secara lebih umum, jadi akan lebih berat pengukurannya. Nah, jadi sebetulnya kalau bicara mengenai konsep manajemen proyek konstruksi, kita banyak sekali mengadopsi konsep-konsep dari manajemen di industri manufaktur ya, yang kemudian itu diimplementasikan, mengalami banyak penyesuaian, kemudian diterapkan di proyek konstruksi. Nah, kita lihat sebentar mengenai evolusi pemikiran manajemen ya. Jadi pada awalnya, pada awal abad ke-18, konsep manajemen ini berawal dari adanya proses industri di rumah tangga pada saat itu ya, di Inggris ya. Jadi salah satu yang menjadi cikal bakalnya perkembangan ilmu manajemen itu adalah industri pembuatan peniti ya. Tahu peniti ya? Kalau ibu-ibu apa namanya, anak perempuan pasti tahu lah peniti gitu ya. Barangkali anak laki-laki sering lihat neneknya pakai peniti di dasteran gitu ya. Nah, itu peniti ya. Nah, awalnya konsep pemikiran manajemen itu dari industri peniti di rumah tangga di Inggris ya. Jadi pada saat itu si pemilik bukan pemilik perusahaan ya, pemilik industri rumahan itu ya, pemilik industri rumahan itu mempekerjakan 10 orang pekerja ya, di mana setiap pekerja itu dalam satu hari itu bisa menghasilkan 10 unit peniti ya. 20 unit peniti. Jadi kalau ada 10 orang pekerja, jadi rata-rata sehari itu menghasilkan 200 unit peniti. Itu mulai dari proses pengumpulan bahan bakunya, pembentukan, pengolahan, sampai dengan menjadi peniti yang siap digunakan ya. Kemudian apa yang terjadi? Si pemilik industri tadi merasa bahwa jumlah peniti yang dihasilkannya tidak signifikan ya. Nah, saya lanjut ya. Kemudian pemilik industri tadi merasa bahwa produksi yang dihasilkan ini tidak efektif, ya, tidak efisien. Kemudian dia berpikir bagaimana kalau setiap pekerja itu punya spesialisasi masing-masing, punya pekerjaan yang spesifik. Artinya kalau dia mau memproduksi peniti, ada orang yang ditugaskan khusus untuk mengumpulkan bahan bakunya. Kemudian ada orang yang ditugaskan khusus untuk
memproses bahan bakunya, ya. Kemudian ada orang yang ditugaskan khusus untuk membentuk materialnya tadi, gitu ya. Jadi ada tugas-tugas yang spesifik untuk setiap pekerja. Ternyata apa yang terjadi? Produksinya meningkat sangat drastis. Dari yang tadinya hanya 200 unit per hari, dengan adanya pembagian kerja tadi, jumlah yang dihasilkan itu mencapai rata-rata 48.000 unit per hari. Jadi banyak sekali, beratus-ratus kali lipat gitu ya. Nah, muncullah kemudian teori yang menunjukkan bahwa ternyata pembagian kerja ini bisa meningkatkan produktivitas. Ya, karena apa? Orang itu kalau melakukan pekerjaan itu saja, dia akan memiliki keterampilan dan kecekatan yang terus meningkat, ya. Sehingga dia bisa menghemat waktu dalam proses pekerjaannya, termasuk juga menghemat waktu dalam pergantian tugas. Jadi bayangkan kalau dia harus mengambil bahan baku, kemudian datang ke pabrik, katakan gitu ya, kemudian berpindah tempat untuk melakukan proses-proses produksi tersebut. Nah, itu kan banyak proses pergantian tugas yang melibatkan pekerjaan yang banyak pekerjaan yang tidak berkontribusi terhadap produk, ya. Dia bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain gitu ya, bahkan dia bergerak dari dari berdiri kemudian duduk, itu kalau itu dilakukan berulang-ulang itu membutuhkan waktu, kalau dikumpulkan diakumulasikan ya itu waktunya menjadi banyak, ya. Nah, maka orang itu kalau mau bekerja dikondisikan dia bekerja di situ saja dengan gerakan yang begitu saja sehingga mengurangi adanya waste, ya, atau pemborosan pada aktivitas. Nah, apa yang terjadi pada proyek konstruksi hari ini? Teori seperti ini kemudian dikembangkan menjadi, barangkali kalian pernah dengar yang namanya lean construction atau konstruksi ramping, ya. Konstruksi ramping itu apa? Bukan konstruksi yang membangun bangunan tinggi tapi langsing gitu ya, tetapi bagaimana mengelola proyek sehingga proyek itu menjadi lebih efisien dari sisi biaya, ya, dari sisi jadwal. Itulah yang saat ini dikembangkan, teori dari Adam Smith inilah yang kemudian berkembang hari ini menjadi konsep konstruksi ramping, ya, yang sekarang banyak diterapkan dalam proyek-proyek konstruksi. Nah, apa itu konstruksi ramping? Salah satu prinsipnya adalah menghilangkan terjadinya 7 waste atau 7 pemborosan. Nah, di antara 7 pemborosan tersebut, 2 di antaranya terkait dengan motion atau pergerakan, ya, kemudian dengan waiting time, waktu tunggu, ya. Nah, inilah yang terjadi pada proyek konstruksi yang harus dikelola gitu ya. Jangan sampai, katakan begini, ada material yang datang ke project site, kemudian tidak langsung itu di-install di project site, sehingga di situ ada waktu tunggu, ya. Nah, waktu tunggu seperti itu akan mengkonsumsi sumber daya, ya. Katakanlah peralatan gitu ya, peralatan datang ke project site, tidak langsung dioperasikan, sehingga dia harus menunggu, itu disebut dengan waste, ya. Nah, kemudian apa lagi? Konsep pembagian kerja ini kemudian berkembang lagi seperti yang tadi saya sampaikan, yang motion tadi ya, banyak pergerakan-pergerakan yang tidak penting gitu, yang tidak berkontribusi terhadap progres dari pekerjaan. Ya, nah itu yang harus dihindari, yang sekarang itu harus dikelola dalam proyek konstruksi, dikenal dengan istilah lean construction tadi atau konstruksi ramping, ya. Semuanya ini berawal dari teori ekonomi klasik ini, ya. Nah, kemudian apalagi evolusi atau perkembangan berikutnya adalah kalau tadi industri itu berasal dari rumah tangga, sekarang industri itu berpindah menuju pabrik, ya. Dengan adanya revolusi industri di Inggris, kemudian ada perpindahan kegiatan industri yang menuju pabrik. Nah, apa saja yang perlu diatur di sana? Bagaimana meramalkan permintaan terhadap produk? Tentu tidak bisa memproduksi barang tanpa bisa memprediksi berapa demand-nya, ya. Jadi supply-nya itu harus didasarkan pada pertimbangan demand-nya. Nah, kemudian untuk memproduksi tentu memastikan dulu bahan bakunya tersedia atau tidak. Kemudian bagaimana alokasi tugasnya? Ada atau tidak orang yang mampu mengerjakan ini, ya. Termasuk pengaturan kegiatan dan lain sebagainya.
Nah, ini yang sekarang dikembangkan dalam proyek konstruksi saat ini menjadi konsep-konsep yang sifatnya kuantitatif. Misalnya begini, dalam katakanlah dalam bisnis developer misalnya ya, bagaimana mereka bisa meramalkan permintaan terhadap jumlah perumahan misalnya, ya, atau bagaimana katakanlah dari sisi industri prefabrikasi beton misalnya, bagaimana mereka bisa memprediksi, bagaimana mereka mau meramalkan jumlah produksi terhadap beton, katakanlah apa namanya, plat beton dengan kekuatan mutu tertentu begitu, itu harus ada teori ramalan permintaannya, ya. Ini yang berkembang saat ini. Kemudian bagaimana memastikan persediaan bahan baku dari setiap proyek konstruksi dalam perencanaannya harus mampu memprediksi dan memastikan ketersediaan bahan baku, ya. Semua proses-proses seperti ini dari evolusi manajemen klasik seperti ini yang kemudian berevolusi dan diterapkan dalam proyek konstruksi saat ini, tentu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih kuantitatif dan lebih modern. Nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, kemudian berkembang lagi teori manajemen ini menjadi pemikiran manajemen masuk pada era manajemen ilmiah ya. Di sini dikembangkan teori-teori yang sifatnya ilmiah. Kalau kita yang barangkali paling familiar kalian lihat itu adalah teori dari Henry Gunn ya, bagaimana dia mengembangkan grafik untuk manajemen, lebih banyak digunakan untuk manajemen waktu ya, yang kemudian kita sebut sebagai Gantt chart atau bar chart ya. Nah, itu sekarang masih banyak digunakan dalam proyek-proyek konstruksi. Nah, kemudian kita lihat lagi evolusi pemikiran manajemen pada konsep era manusia sosial. Jadi pergeseran konsep manajemen ternyata tidak hanya pada aspek-aspek yang sifatnya teknis gitu ya, tetapi juga pada aspek yang sifatnya sudah sosial juga. Sebentar ya, saya coba rename dulu ini. Nah, jadi kemudian perkembangan manajemen ini tidak hanya terkait sama aspek-aspek yang sifatnya teknis, tetapi juga sekarang berkembang ke arah aspek sosial begitu ya. Ada beberapa poin yang menjadi catatan penting dan ini juga sekarang menjadi highlight dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi ya. Yang pertama adalah bagaimana norma sosial atau standar kelompok ini menjadi penentu utama dari perilaku kerja individu ya. Jadi artinya kalau orang itu mau bekerja dalam satu kelompok, maka dia harus mematuhi norma sosial atau standar-standar yang berlaku di sana. Sekarang apa contohnya? Kalau mau bekerja di proyek konstruksi, Anda harus patuh pada regulasi mengenai keselamatan kerja misalnya, sehingga Anda jangan membahayakan rekan kerja ya, supaya Anda tidak membahayakan rekan kerja. Itu standar yang berlaku, aturan yang berlaku ya. Jadi kalau mau bekerja di proyek konstruksi harus patuh dengan regulasi mengenai K3 atau keselamatan kerja ya, supaya apa? Anda tidak membahayakan rekan kerja Anda yang lainnya. Itu contohnya di proyek konstruksi. Kemudian apalagi organisasi, katakanlah suatu proyek konstruksi ya, kita bisa melihat proyek konstruksi itu sebagai suatu organisasi ya, harus didasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Artinya kita itu harus bekerja secara
bersama-sama, dan harus ada kesetaraan ya antara manajer dan karyawan. Kalau di perusahaan itu harus menjadi mitra, harus ada kesetaraan di situ, harus menjadi partner. Atau antara owner dengan kontraktor, tidak bisa lagi owner itu merasa uangnya dari saya, Anda kontraktor itu hanya sebagai pekerja, tidak bisa lagi seperti itu ya. Jadi sekarang termasuk juga misalkan project manager ya, antara project manager dengan pekerja, katakanlah teknisinya, operatornya, tukangnya di lapangan itu harus menjadi partner ya. Nah, ini sekarang apa yang kalau kalian tahu informasinya bahwa setiap tahun itu diadakan lomba project manager terbaik. Bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai ke ASEAN, sampai ke Asia Pasifik gitu ya. Itu ada lombanya. Dari mana penilaiannya? Tentu yang pertama dari keberhasilan pengelolaan proyek. Kemudian yang kedua apa? Dari penilaian rekan sejawat, atasannya, termasuk juga staf di bawahnya. Nah, jadi bekerja sekarang tidak lagi antara atasan bawahan, tapi juga lebih kepada mitra gitu ya, dan harus tidak bisa lagi individualisme. Bekerja itu kita harus kerjasama. Sekarang seperti itu. Ini yang terjadi di proyek konstruksi ya. Nah, kemudian ya yang namanya pengembangan organisasi itu terus konsepnya terus berkembang ya. Ada organisasi formal, ada organisasi informal. Ini juga di proyek konstruksi juga sama seperti itu ya. Kalau organisasi formal ya yang dibentuk ada kontraktor, ada subkon gitu ya, ada kontraktor spesialisnya di sana. Tapi yang informal misalnya bagaimana organisasi dari mandor yang membawa banyak tukang ya. Nah, di kita itu kan karakteristik pekerja konstruksi level tukang itu kan banyak orang-orang yang dasarnya itu adalah petani gitu ya, kemudian sedang tidak ada musim bertani. Nah, kemudian ada pekerjaan konstruksi di sekitar lokasi tempat tinggal. Nah, maka mereka akan direkrut sebagai pekerja konstruksi ya. Nah, itu yang disebut dengan organisasi informal. Nah, bagaimana suatu proyek itu mampu mengelola organisasi formal maupun informalnya secara baik. Nah, ini yang sekarang juga menjadi pembahasan dalam proyek-proyek konstruksi ya. Jadi evolusi pemikiran manajemen seperti ini yang tadinya banyak dikembangkan di industri manufaktur sekarang juga diterapkan dalam proyek konstruksi. Tuh, sekarang kita lihat lagi konsep era modern namanya. Nah, era modern ini orang itu berpikir bahwa setiap pekerjaan itu harus menghasilkan tidak hanya menghemat biaya, tidak hanya cepat selesainya, tapi juga menghasilkan kualitas yang baik. Nah, sampai pada kualitas yang baik, tentu dibutuhkan proses manajemen mutu di situ, manajemen kualitas. Nah, kemudian berkembanglah konsep yang disebut dengan Total Quality Management atau TQM. Ya. Nah, ada dua tokoh utama dalam pengembangan konsep TQM ini. Yang pertama adalah Deming, dan yang kedua adalah Juran. Ya. Nah, keduanya ini menyebutkan bahwa kalau kita mampu meningkatkan kualitas pekerjaan, maka kita bisa menghasilkan efisiensi biaya di situ, meningkatkan produktivitas di situ, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan profit dari perusahaan dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak sekali benefit-benefit yang bisa dihasilkan dari peningkatan kualitas. Ini terjadi ini pengamatan pada industri manufaktur. Tapi kemudian konsep ini dikembangkan pada proyek konstruksi dan hal ini sejalan begitu ya antara manufaktur dengan konstruksi. Kalau kita meningkatkan kualitas pada pekerjaan konstruksi, maka kita bisa menghasilkan efisiensi biaya pada proyek konstruksi. Ya, kontraktor yang menerapkan TQM itu mereka bisa menghasilkan efisiensi biaya. Dari mana? Dari mengurangi terjadinya pekerjaan yang salah. Kemudian mengurangi terjadinya rework atau pekerjaan perbaikan, ya. Itu bisa menghasilkan efisiensi biaya. Kemudian apa? Meningkatkan produktivitas. Kalau tidak diperlukan pekerjaan rework, maka produktivitas pekerjaan pasti akan meningkat, gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada proyek konstruksi saat ini. Kita mulai mengadopsi, kita sudah mengadopsi teori-teori TQM. Artinya ini bukan hal yang baru ya. Jadi Anda semua sudah harus paham ya dengan konsep-konsep TQM seperti ini.
Nah, kemudian ada lagi teori yang dikembangkan oleh Juran terkait dengan quality management tadi, bahwa sebetulnya dari 80% cacat atau kerusakan pekerjaan itu disebabkan karena faktor yang dapat dikontrol oleh manajemen sebetulnya, ya. Jadi kalau proses manajemen dilaksanakan dengan baik, maka 80% potensi kerusakan pekerjaan, ya, itu bisa dieliminasi, ya. Nah, jadi dan dari 80% cacat itu sebetulnya faktor utamanya itu hanya 20% saja, ya. Nah, jadi apa namanya? Inilah yang sekarang juga digunakan dalam proyek konstruksi, bagaimana proyek konstruksi itu mencatat secara statistik, ya, data-data produksi, data produksi, data pekerjaan, dan data progres, ya, sehingga bisa melihat apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan yang nanti harus dikendalikan oleh pihak yang terlibat dalam proyek, ya. Nah, Juran juga mengembangkan kalau di konsep umum manajemen itu ada tahap perencanaan, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. Nah, Juran ini melihat bahwa teknologi manajemen itu meliputi perencanaan, pengendalian, dan juga peningkatan kualitas. Ya, jadi pelaksanaan itu sudah termasuk dalam proses pengendalian dan peningkatan kualitas di situ. Nah, kalau selama ini Anda berpikir bahwa manajemen itu pendekatan kualitatif sepenuhnya, nah maka Anda salah persepsi, ya, bahwa manajemen itu banyak sekali menggunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif, ya, terutama teknik-teknik statistik, model optimasi, ya, kemudian model-model informasi, atau menggunakan simulasi komputer, ya, untuk membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa contoh, misalkan bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang efisien, bisa menggunakan program-program linear. Banyak sekali instrumen untuk melakukan pemrograman linear, ya. Kemudian untuk membuat penjadwalan lebih efisien, misalkan kita bisa menggunakan konsep critical path analysis, ya, analisis jalur kritis. Kita bisa melihat mana pekerjaan yang bisa dipercepat di sana, gitu, ya, mana pekerjaan yang bisa dibuat smooth sumber dayanya, itu bisa menggunakan dari konsep analisis jalur kritis seperti ini. Nah, kemudian tadi saya sampaikan di awal bagaimana kita menentukan tingkat persediaan material. Kita bisa menggunakan model-model economic order quantity, ya. Jadi artinya mendatangkan material ke project site itu tidak harus sekaligus, tapi ditentukan ada optimasinya di sana, ya. Tentu mempertimbangkan kebutuhan kerja dan juga durasi, ya. Nah, itu pendekatan-pendekatan kuantitatif pada manajemen yang harus kalian pahami. Nah, ini secara umum kalau fungsi manajemen ini dibagi menjadi 3, ada fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian, ya. Nah, kalau fungsi perencanaan di kita itu di proyek konstruksi itu biasanya desain, ya, detail desain, kemudian perencanaan jadwal, perencanaan biaya, ya, spesifikasi, itu bagian dari proses perencanaan. Kalau di pelaksanaan, ini adalah eksekusi proyek di project site-nya. Kemudian proses pengendalian ini yang kalian sebut dengan pengawasan, ya, nah itu bagian dari proses pengendalian proyek, ya. Nah, sekarang kita lihat pada setiap tingkatan manajemen itu ada keterampilan yang harus dimiliki oleh personilnya, ya. Jadi kalau kita istilahkan organisasi itu dalam konteks yang luas, ada organisasi pada level proyek, ya, ada organisasi pada level perusahaan. Katakanlah gini, perusahaan kontraktor BUMN itu dia akan punya banyak organisasi di dalamnya yang terdiri dari organisasi-organisasi pada setiap proyek, ya. Nah, jadi setiap organisasi itu memiliki berbagai tingkatan manajemen yang menuntut keterampilan yang berbeda. Bukan berbeda, ya, keterampilannya sama, tapi kadarnya saja yang berbeda pada setiap personil di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita bagi menjadi 3 kelompok besar, 3 tingkatan besar, ya, ada first line management, ada middle management, ada top management, ya. Katakanlah first line management ini adalah seperti kalian ini nanti, begitu tamat dari sarjana,
bekerja, Anda akan masuk pada level first line management, ya. Kalau Anda sudah katakanlah 10 tahun lebih berkarir gitu ya, mungkin Anda bisa masuk pada level middle management. Kalau sudah 20-an tahun berkarir, Anda punya track record yang cemerlang, begitu Anda bisa masuk pada level top management, ya. Nah, apa yang harus dimiliki dari keterampilan apa harus dimiliki pada setiap tingkatan manajemen ini? Ada 3, ya. Yang pertama adalah technical skill, yang kedua humanity skill, dan yang ketiga adalah conceptual skill. Kalau Anda sebagai first line management, maka tuntutan terhadap technical skill-nya harus tinggi. Ya. Kalau Anda sekarang menjadi sarjana teknik sipil, ya, Anda harus paham keterampilan-keterampilan teknis di bidang teknik sipil. Apa saja itu? Bagaimana membuat merencanakan suatu struktur, ya, bagaimana merencanakan biaya proyek, menghitung RAB misalnya, bagaimana menyusun penjadwalan proyek, ya. Anda harus punya keterampilan seperti itu. Bagaimana menggambar, ya. Anda harus punya keterampilan seperti itu, termasuk kemampuan untuk membaca gambar. Keterampilan-keterampilan seperti itu harus Anda miliki. Technical skills Anda harus tinggi. Tetapi juga jangan lupa Anda harus punya skill yang lain, yaitu humanity skill dan juga conceptual skill. Apa itu humanity skill? Adalah skill yang terkait dengan hubungan dengan sesama manusia, ya, di organisasi Anda. Bagaimana Anda memberikan penghargaan kepada pekerja, bagaimana memberikan motivasi kepada pekerja, bagaimana memberikan hukuman kepada pekerja. Anda harus punya humanity skill seperti itu. Ya, tetapi tentu kadar humanity skill ini dituntut lebih tinggi pada saat Anda berada di tingkatan middle management. Ya. Nah, kemudian yang lain Anda juga harus punya conceptual skill di situ. Apa saja conceptual skill itu? Bagaimana Anda merumuskan kebijakan, bagaimana Anda menyusun strategi untuk pengembangan perusahaan, ya, bagaimana mengambil keputusan untuk pengembangan perusahaan, keputusan terkait sama proyek, di mana keputusan tersebut harus cepat dan juga tepat, ya. Anda harus punya kemampuan itu, tetapi tentu kemampuan konseptual skill ini akan lebih dituntut pada saat Anda berada di level top management. Jadi artinya apa? Kalau Anda sekarang ini fasenya memahami technical skill yang baik, ditambah Anda punya humanity skill yang juga baik, yakinlah Anda akan cepat naik pada level middle management. Kalau Anda juga punya conceptual skill yang baik, yakinlah Anda akan cepat naik pada level top management. Gitu ya. Jadi skill sini harus Anda miliki. Tetapi juga ada keterampilan dasar atau basic skills yang harus Anda miliki mulai dari sekarang, itu bagaimana memanage waktu dan juga mengambil keputusan dengan tepat, ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai manajemen proyek konstruksi. Kita sudah tahu tadi secara umum manajemen proyek itu prosesnya perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengendalian, ya. Nah, di proyek konstruksi juga sama, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian terhadap aktivitas-aktivitas proyek untuk mencapai tujuan proyek. Nah, selama ini barangkali kita pahami bahwa tujuan proyek itu ya triple concern ini saja. Ada kualitas atau mutu, ada biaya, kemudian ada waktu, ya. Tetapi sekarang batasan proyek atau tujuan proyek tidak hanya 3 ini, sudah berkembang menjadi K4. Apa itu? Keselamatan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan, ya. Ini sudah ada K4. Keberlanjutan itu lebih kepada aspek lingkungan, ya, sustainability istilahnya. Jadi lebih ke sana. Jadi sekarang tujuan proyek itu harus direncanakan, setiap proyek harus direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Ya, mengapa harus ada manajemen proyek? Nah, tentu manajemen proyek ini memberikan manfaat, ya, baik bagi owner, bagi project manager, maupun bagi tim proyeknya sendiri. Bisa Anda baca langsung di sini, ya. Nah, sekarang kita lihat definisi dan atribut proyek konstruksi. Sebetulnya poin 1, 2, 3, ya. Poin 1, 2, 3, kalau Anda baca di situ, merupakan atribut proyek yang umum gitu ya. Di manufaktur pun sama.
ada tujuan yang jelas, ada rangkaian tugas yang saling berhubungan, kemudian juga menggunakan sumber daya. Tapi yang unik dalam proyek konstruksi itu adalah yang poin 4, 5, 6, 7. Ya. Proyek konstruksi pasti dibatasi oleh waktu. Jadi ada waktu mulainya, waktu selesainya. Berbeda dengan industri manufaktur yang berjalan terus-menerus gitu ya. Kemudian nomor 5, proyek konstruksi itu unik. Meskipun katakanlah kita membangun unit perumahan yang banyak, tetapi setiap unit perumahan itu tidak akan sama. Ya. Katakanlah rumusan spesifikasinya sama, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan tidak persis sama. Job mix formula itu dibuat sama, dalam kenyataannya tidak bisa persis sama. Ya, jadi dia unik. Ya. Kemudian apalagi? Poin nomor 6. Customer ini menjadi entitas yang menjadi sumber pendanaan dari proyek dan juga sebagai end user-nya ya atau pengguna dari bangunan. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah proyek konstruksi ini memiliki ketidakpastian yang tinggi. Ini menjadi ciri yang sangat spesifik dari proyek konstruksi. Mengapa? Karena proyek konstruksi ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Apa salahnya? Perencanaan ini disusun menggunakan berbagai asumsi dan estimasi atau perkiraan. Ya, jadi apa yang dilaksanakan itu tidak akan sepenuhnya persis sama seperti apa yang direncanakan. Ya, kita identifikasi pada saat perencanaan, misalkan lingkup pekerjaan galian tanah, misalkan 100 meter kubik misalnya gitu ya. Dalam kenyataannya nanti di lapangan tidak akan persis 100 meter kubik. Ya, bisa lebih atau bisa kurang. Ya, kemudian juga berimplikasi terhadap apa? Terhadap jadwal, terhadap biaya, dan juga aspek lainnya. Ya, nah ini hal yang spesifik dari proyek konstruksi. Oke, kalau begitu apa yang harus dikelola dalam proyek konstruksi? Kalau kita lihat siklus hidup proyek konstruksi, mulai dari tahap inisiasi atau perencanaan awal, kemudian perancangan atau perencanaan detail, ya, kemudian tahap pelaksanaan, tahap pemantauan atau pengendalian, sampai dengan proses eksekusi penutupan proyek ya. Nah, kalau kita bagi menjadi tahapan manajemen tadi, sebenarnya hanya ada 3 saja, tahap inisiasi atau perencanaan awal dan juga tahap perancangan. Ini kan merupakan bagian perencanaan saja sebetulnya. Tahap pelaksanaan itu ya eksekusinya gitu ya. Kemudian pemantauan dan pengendalian ini termasuk penutupan, kita bisa katakan dalam kelompok pengendalian ya, fungsi manajemen pengendalian. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dikendalikan dalam setiap tahapan proyek konstruksi. Ya. Hal yang harus dilakukan dan juga dikendalikan. Pada tahap perencanaan awal, misalnya dilakukan proses studi kelayakan, misalnya gitu ya. Mengidentifikasi kebutuhan owner itu seperti apa, mau membuat bangunan itu seperti apa. Kemudian membentuk tim proyek. Kalau sudah dilakukan proses perencanaan awal, kemudian masuk ke fase perancangan. Apa saja yang dirancang di situ, gambarnya, spesifikasi gitu ya, standar mutu, bagaimana jadwal, bagaimana biaya, untuk pekerjaan apa saja, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dilakukan pada setiap siklus proyek konstruksi, pada setiap tahapan proyek konstruksi ya. Mulai dari tahap perencanaan awal sampai dengan serah terima pekerjaan proyeknya. Nah, sekarang kita masuk pada proses manajemen proyek konstruksi ya. Secara garis besar ada 8 proses ini harus dilakukan pada pengelolaan atau manajemen proyek konstruksi. Mulai dari menetapkan tujuan proyek sampai dengan mengendalikan proyek ya. Nah, kalau menetapkan tujuan proyek, kita sudah jelas lah tujuannya mau apa, mau jadwalnya berapa hari ya. Kemudian mau biayanya berapa rupiah, standar mutunya mau seperti apa, ya. Kemudian mau mencapai zero accident ya dalam setiap pekerjaan. Kira-kira itu tujuan proyeknya, ya. Nah, berikutnya tentu nanti tujuan proyek akan diisi lebih detail ya setelah proses-proses nomor 2 sampai dengan nomor 6 ini dilaksanakan ya. Akan diupdate terus gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ada garis besar tujuan proyeknya, kita membuat lingkup pekerjaan disebut dengan WBS. Ya, nanti kita lihat WBS-nya seperti apa. Nanti kalau sudah ada WBS-nya, kemudian kita bisa buat hubungan ketergantungan antara pekerjaan tadi dalam suatu diagram jaringan atau network diagram ya. Nah, kemudian kita bisa estimasi berapa
lama jadwal penyelesaian proyeknya, kemudian dari lingkup pekerjaan yang ada di WBS, kita bisa estimasi berapa biaya proyeknya. Ya, kemudian kita hitung kembali berapa jadwalnya, berapa biayanya, kemudian dicek kembali apakah ini sesuai dengan tujuan tadi atau tidak ya. Cek kembali apakah sesuai dengan tujuan atau tidak. Kalau kita mau membangun tujuan kita adalah maksimal biayanya itu adalah 100 miliar misalkan, sementara hitung-hitungan biaya ini sudah mencapai 150 miliar, ya dievaluasi kembali, barangkali ada lingkup pekerjaan yang harus kita sesuaikan begitu ya, atau durasinya harus kita sesuaikan dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang harus dicek, disesuaikan kembali, dan itu menjadi penyelarasan dalam penentuan tujuan proyek ya. Kalau sudah sesuai dengan tujuan, maka kita bisa melaksanakan proyek, bisa dieksekusi di lapangan ya. Proyeknya bisa berjalan ya. Kemudian sambil proyek yang berjalan, sambil dilakukan proses pengendalian. Apa itu pengendalian? Ya, mengukur kemajuan aktual proyek itu apakah sesuai dengan rencana ya. Kemudian pengukuran tadi harus dilakukan secara reguler ya dan rutin. Nah, kemudian tujuan dari pengendalian tadi apa? Kita bisa melakukan atau mengidentifikasi tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pekerjaan tersebut dan juga mencegah terjadinya permasalahan yang sama pada pekerjaan-pekerjaan yang akan datang. Ya, jadi proses manajemen proyek kalau kita lihat ada 8 pekerjaan seperti ini ya. Dan 1 sampai 6 ini proses yang sifatnya iterasi ya. Iterasi itu artinya akan berulang. Jangan harap merencanakan proyek itu sekali perencanaan itu selesai. Tidak akan ada proyek yang direncanakan seperti itu, ya. Karena tadi harus dicek antara biaya, jadwal yang dihasilkan itu apakah sudah sesuai dengan target tujuan yang mau dicapai, ya. Jadi prosesnya itu berulang. Oke, kita lihat yang pertama adalah proses pertama dalam perencanaan dalam manajemen proyek adalah menyusun WBS atau Work Breakdown Structure ya. Apa itu WBS? WBS ini adalah breakdown dari paket-paket dari pekerjaan proyek menjadi paket-paket pekerjaan lebih kecil ya. Penggambarannya kira-kira seperti ini, bisa berbentuk pohon hierarki seperti ini ya. Jadi contohnya begini, kalau kita punya pekerjaan proyek katakanlah bangunan gedung ya, kita bisa pecah paket pekerjaan bangunan gedung ini menjadi misalkan pekerjaan persiapan, kemudian pekerjaan struktural, pekerjaan mechanical elektrikalnya, kemudian pekerjaan finishingnya, misalnya gitu ya. Nah, kemudian pada setiap level pekerjaan ini ada lagi sub levelnya. Pada pekerjaan struktural, misalnya kita bisa bagi menjadi ada upper structure, ada juga lower structure-nya, ya. Nah, kemudian pada setiap divisi kedua ini kita bisa breakdown lagi. Misalnya kita lihat pada lower structure. Ini bisa dibagi lagi menjadi pekerjaan fondasi, basement lantai 1, basement lantai 2 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di breakdown lagi. Jadi setiap pekerjaan di sini ini punya subdivisi lagi pada level di bawahnya. Kemudian pada level 2 di sini punya subdivisi lagi pada level 3 dan seterusnya. Pada level 3 nanti bisa punya subdivisi lagi pada level 4 dan seterusnya. Tujuannya apa? WBS ini kita mau mendapatkan informasi yang detail dan akurat terkait dengan berapa volume dari setiap aktivitas ini, kemudian sumber daya yang dibutuhkan itu berapa banyaknya dan juga apa saja. Termasuk juga durasinya ya, dan termasuk juga pihak yang bertanggung jawab atau departemen atau divisi yang bertanggung jawab terhadap masing-masing pekerjaan di sini ya. Itulah gunanya dalam setiap proyek konstruksi, dalam setiap manajemen proyek konstruksi harus membangun WBS-nya terlebih dahulu. Nah, ini overview saja ya, contoh lain dari WBS pada bangunan gedung. Tidak ada aturan bakunya mengenai pembagian WBS itu apakah pertama itu harus persiapan, kemudian yang terakhir harus finishing, tidak ada aturan baku seperti itu ya. Disesuaikan saja dengan lingkup pekerjaan dari proyek yang akan dikerjakan ya. Intinya adalah kita mau mendapatkan informasi seperti ini tadi ya. Jadi pada setiap aktivitas itu kita mau mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan resources-nya atau sumber dayanya ya. Kemudian dari kebutuhan sumber daya itu kita bisa lihat
berapa durasinya, berapa pekerjanya, berapa materialnya, berapa peralatannya, gitu ya, termasuk juga kalau ada biaya administrasinya. Sehingga nanti ini akan secara umum membentuk secara general ya, pada akhirnya dia akan membentuk berapa kebutuhan biaya untuk penyelesaian proyek, berapa kebutuhan jadwal untuk penyelesaian proyek, bagaimana standar mutu proyek, dan lain sebagainya. Ya, jadi informasi-informasi inilah yang mau kita dapatkan dari WBS. Sehingga tadi, setiap merencanakan proyek, WBS-nya harus mampu dibangun dulu dengan tepat. Ya. Nah, ini konsep WBS. Jadi sebetulnya WBS ini ya hanya bentuk hierarki saja dari mind map ya, di mana kita memecah kompleksitas pekerjaan itu menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga itu lebih mudah untuk dikelola nantinya ya. Jadi kita membagi lingkup pekerjaan menjadi paket-paket yang lebih kecil. Nah, kemudian WBS ini tentu memiliki pengaruh terhadap akurasi estimasi biaya, termasuk juga akurasi estimasi jadwal ya. Jadi ada yang namanya rolling up ya. Rolling up itu kita menghitung dari bawah, dari divisi paling bawah di di WPS tadi, berapa kebutuhan sumber daya, katakanlah biaya dan jadwal dari setiap pekerjaan yang paling kecil pada level yang paling bawah. Kemudian di sum up ke atasnya, kita hitung lagi berapa biaya pada level di atasnya, di sum up lagi ke atasnya, sehingga pada akhirnya dia akan membentuk total biaya akhir atau total jadwal dari pekerjaan tersebut. Nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, dengan adanya WBS, memberikan keuntungan ya, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya overlaps atau underlaps ya. Kalau overlap, artinya pekerjaan itu tumpang tindih ya. Ini bisa menyebabkan terjadinya konflik ya, konflik dari apa? Karena bisa menyebabkan terjadinya perhitungan double counting biaya misalnya gitu ya, double counting jadwal gitu ya. Nah, itu bisa overlap seperti itu, tidak diinginkan dalam perencanaan proyek. Kemudian juga underlaps pun tidak diinginkan gitu ya. Underlaps itu artinya ada pekerjaan yang kita terlewatkan. Harusnya itu ada pekerjaan misalkan penataan jaringan utilitas di bawah permukaan tanah, begitu itu tidak diidentifikasi pada saat perencanaan, tidak diidentifikasi dalam WBS karena tidak terbayangkan gitu ya. Nah, nanti pada akhirnya bisa juga berdampak terhadap konflik dan juga mahal gitu ya, biayanya menjadi mahal karena itu tadi proses misalkan baru ditemukan di lapangan ternyata ada utilitas di bawah permukaan tanah yang harus ditangani dulu sebelum pekerjaan galian yang dilaksanakan. Ya kontraktornya pasti akan menunda pekerjaan dulu gitu ya untuk mendapat persetujuan sampai mendapatkan persetujuan dari owner bahwa nanti akan kami bayar biayanya. Sekarang kerjakan, silakan dikerjakan penanganan utilitas gitu ya. Nah, ada proses yang tertunda, pekerjaan yang tertunda selama mendapatkan persetujuan tersebut, nah itu yang menjadi mahal. Belum lagi mahal kalau terjadi perselisihan atau sengketa antara owner dengan kontraktornya. Misalnya, ownernya bersikeras bahwa ya salah kontraktor, kenapa tidak diprediksi dari awal kalau akan membutuhkan pekerjaan penanganan utilitas di bawah tanah, misalnya gitu ya. Nah, itu hal yang menjadi keuntungan kalau kita menggunakan WBS ya, kita bisa mengidentifikasi pekerjaan itu menjadi lebih, berpikir itu menjadi lebih detail karena tadinya berupa membantu membuat mind map gitu ya, peta pemikiran bagaimana melaksanakan pekerjaan ini secara terstruktur. Jadi WBS sangat penting ya, kalian harus memahami bagaimana membuat WBS, harus mampu membuat WBS dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, untuk penggambaran WBS ini bisa digambar dalam bentuk box ya, atau menggunakan text indent. Contohnya seperti ini, kalau bentuk box ini bisa grafiknya dibuat ke bawah seperti ini ya, pohon hierarki yang bawah seperti ini, jadi ada pekerjaan rumah, kemudian di bawahnya ada pekerjaan struktural, misalkan pekerjaan perpipaan, kemudian pekerjaan elektrikal, kemudian di bawahnya lagi
Untuk yang pekerjaan civil work-nya ini ada fondasi, ada atap, ada dinding, dan lain seterusnya. Ada lantai barangkali ya. Nah, jadi ini adalah bentuk hierarki, pohon hierarki yang WBS dalam kotak. Kalau misalkan penggambaran tidak bisa ke bawah, maka bisa dibuat ke samping ya. Jadi silakan saja, tidak ada aturan bakunya. Atau menggunakan text indent seperti ini. Kalau text indent seperti ini tentu harus ada kode-kodenya. Sebetulnya menggunakan pohon hierarki pun harus ada kode gitu ya, terhadap item dalam kotak-kotak ini. Nah, di text indent ini kodenya sudah jelas. Kalau dia ada 3 divisi, ada 3 subdivisi, ini divisi pertama, ini yang divisi kedua, maka dia akan di divisi paling atas yang akan punya 3 kode ya. 100 menunjukkan pekerjaan house project-nya. 110 pekerjaan civil work-nya, 120 plumbing work-nya, dan seterusnya ya. Kemudian 111 foundation-nya, dan lain seterusnya. Jadi silakan menggunakan box atau menggunakan text indent dalam penggambaran WBS. Nah, kemudian pembagian WBS dalam proyek konstruksi, itu tidak ada aturan bakunya juga ya. Silakan berimprovisasi mana yang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan product breakdown, silakan. Kalau mau dibuat organizational breakdown-nya silakan, cost breakdown silakan ya. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, ini contoh product breakdown structure-nya ya. Kalau ini contohnya pada industri manufaktur pesawat ya, ada bagian sayap, ada bagian kabinnya misalnya gitu ya. Nah, kalau di proyek konstruksi barangkali produknya itu barangkali yang beton, kemudian baja atau apa gitu ya, silakan saja dibuat sesuai sama kebutuhan. Apa yang prefabrikasi atau yang test in situ gitu. Nah, silakan saja dibuat sesuai sama kebutuhan seperti apa. Nah, kemudian ada lagi WBS yang untuk memisahkan, menjelaskan organisasi penanggung jawab pekerjaan, namanya organization breakdown structure ya. Jadi pada setiap OBS ini nanti akan terlihat divisi pertama itu penanggung jawabnya siapa, divisi kedua tadi yang 2 di sini siapa penanggung jawabnya, di sini siapa penanggung jawabnya gitu ya. Ada lagi yang untuk cost breakdown structure. Nah, cost breakdown structure ini akan lebih simple kalau diintegrasikan dengan work breakdown structure-nya. Ya, jadi pada setiap pekerjaan ini nanti punya komponen biaya di sana. Nah, ini sudah saya sampaikan ya. Atau yang mau menampilkan kontrak breakdown structure-nya, silakan. Pekerjaan konstruksi rumah tadi misalkan penanggung jawabnya ya main kontraktornya. Kemudian pekerjaan civil work tadi subkon 1, pekerjaan plumbing tadi subkon 2 dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi sesuaikan saja dengan lingkup pekerjaan proyek. Atau location breakdown structure. Nah, location ini biasanya di breakdown structure untuk lokasi ini biasanya diterapkan pada proyek yang sifatnya repetitif ya atau berulang. Contohnya bangunan bertingkat. Katakanlah bangunan bertingkat itu adalah bangunan 30 lantai misalnya, maka lantai 1 sampai lantai 5 itu dibuat sebagai sub lokasi 1 misalkan. Lantai 6 sampai 10 sub lokasi 2 dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan koordinasi atau mengidentifikasi segala hal yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Jadi bayangkan kalau kita mau menganalisis atau menentukan pekerjaan pembesian misalnya gitu ya, pembesian pada bangunan gedung 30 lantai akan sulit melacak itu kalau tidak dibuat per lokasi ya. Jadi kalau dibuat lokasi lantai 1 sampai lantai 5 akan mudah diidentifikasi, besi kundir diameter sekian itu digunakan untuk pekerjaan kolom di titik sekian, lantai sekian. Akan lebih mudah seperti itu ya dibanding kalau kita membuat langsung secara gelondongan. Sama seperti pekerjaan jalan gitu ya. Kalau membuat pekerjaan jalan juga biasa dibagi per sta ya. Per station, per sta gitu juga untuk mempermudah mengidentifikasi lokasinya di mana. Atau kalau pemasangan pipa ya, nah itu juga dibuat per stationnya. Jadi akan lebih mempermudah mengidentifikasi lokasinya itu berada di mana. Nah, sebetulnya tidak ada aturan baku juga mengenai level WBS itu. Mau sampai 4 di subdivisi atau 5 subdivisi, terserah saja gitu ya. Tetapi ada pertimbangan terhadap poin-poin ini ya.
Jadi mau sekompleks apa kita membangun WBS, pertimbangkan hal-hal ini ya. Kalau terlalu detail juga barangkali tidak banyak artinya gitu ya. Tapi kalau terlalu general juga mungkin malah menghilangkan arti. Nah itu yang harus diperhatikan. Disesuaikan sajalah dengan kebutuhan dan pemahaman tim proyeknya nanti. Nah yang terakhir adalah terkait dengan WBS roll up. Ini tadi yang saya sebut bahwa WBS roll up, WBS ini membantu mengidentifikasi dengan detail berapa kebutuhan sumber daya. Ya, yang paling banyak digunakan adalah WBS ini dimanfaatkan untuk menghitung total biaya dan juga total durasi dari setiap pekerjaan. Nah, contohnya ini tadi ya, kalau kita bicara mengenai proyek sederhana saja, misalnya proyek pembangunan rumah ya, kita bagi menjadi 3 divisi seperti ini dan subdivisi seperti ini. Maka cara paling gampang menghitung biaya itu adalah kita identifikasi berapa biaya pada pekerjaan di sini. Ya, pekerjaan pondasinya ini berapa kebutuhan besinya, berapa kebutuhan semennya gitu ya. Berapa kalau ada backcastingnya, berapa kebutuhan backcastingnya. Nah, berapa kebutuhan material, berapa kebutuhan upah tenaga kerja gitu ya. Ini bisa dihitung dari untuk bangunan rumah, ini bisa kita hitung dari lingkup pekerjaan-pekerjaan di bawahnya. Demikian juga untuk pekerjaan proyek lainnya. Itulah kenapa dalam merencanakan proyek harus bisa membangun WBS-nya dulu. Ya, WBS-nya harus dibangun dengan benar, harus dibangun dengan tepat dulu. Baru nanti kita bisa mengestimasi biaya di sini dengan tepat. Ya, baru bisa mengestimasi jadwal di sini dengan tepat. Tinggal di roll up saja. Kalau kita punya pekerjaan ini, rumah, ada pekerjaan sipilnya, misalkan civil work ini ada foundation work, kemudian ada walls atau roof, walls dan roof ya, dinding dan atap, maka pekerjaan sipil ini sebetulnya biayanya adalah gabungan dari pekerjaan fondasi dan juga pekerjaan atap dan dinding tadi ya. Sehingga ini menjadi 13.000. Kemudian yang lain juga sama seperti itu ya. Ini di sum up ke atasnya, di roll up ke atasnya. Nah, kemudian untuk pekerjaan di sini artinya ini adalah akumulasi dari seluruh biaya yang ada di subdivisi di bawahnya. Demikian juga untuk jadwal. Jadi seperti itu ya, itulah fungsinya WBS. Anda harus paham bagaimana membangun WBS. Nah, barangkali ini saja untuk perkuliahan kita hari ini. Pola saya mengajar cenderung saya tidak menyampaikan materi dengan lama gitu ya. Paling 45 menit, 1 jam begitu saya menyampaikan materi. Selebihnya Anda mahasiswa harus belajar mandiri. 3 SKS itu ya harusnya 150 menit di kelas. Ditambah dengan berapa jam lagi Anda belajar di luar kelas gitu ya. Saya lupa aturan SNDikT-nya seperti apa. Anda harus belajar mandiri di luar kelas ya. Nah, jadi pola dengan saya akan banyak tugas ya nantinya ya. Di kelas kita sedikit. Nah, kemudian saya akan membuka terbuka untuk forum-forum diskusi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya share nanti informasi mengenai praktikum. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ibu, mau tanya dong, Bu. Siapa itu? Nabilah, Bu. Tapi bukan terkait materi, terkait absen, Bu. Kenapa? Tadi kan jam 8 pagi e-learning itu nggak bisa dibuka, Bu. Jadi baru bisa dibuka 8.30-an tadi. Nah, itu pilihannya tinggal excuse sama absen itu gimana, Bu? Isi saja excuse semua ya. Nanti yang hari ini saya direkap akhir semester nanti saya akan hitung sebagai present yang isi excuse. Oh ya, oke. Silakan Baik, aja terima kasih, Bu. Isi excuse saja ya. Kenapa nggak bisa di masalah dari e-learningnya atau masalah dari settingan e-learning? Ya, atau dari website e-learningnya bermasalah? Kalau masalah masuk e-learning dari pagi nggak bisa. Terus kalau absen itu kayaknya di settingnya 30 menit nggak bisa lagi pilih present deh, Bu. Oh, oke. Karena sudah lewat batas ininya ya, toleransi presentnya ya. Iya, udah lewat. Oke. Awalnya karena server e-learningnya bermasalah gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ya. Nggak masalah, isi aja. Nanti saya di akhir semester, di rekapan akhir semester, saya akan catat hari ini, yang kuliah hari ini,
Saya hitung sebagai P, kan poinnya beda ya antara P sama E ya. Iya, beda, Bu. Oke. Oke, sekarang kita bicara mengenai praktikum ya. Kelas ini ada praktikum ya, jadi nanti Anda Bu, semua maaf Bu. silakan ya. Tadi saya juga udah absen Bu, tapi itu saya pilihnya itu late Bu, bukan excuse. Oke. Said ya. Oke, saya catat Iya. nanti. Saya juga Bu tadi. Ya nggak masalah, nanti 8. pasti akhir semester akan saya catat ya, akan saya direkap aja nanti siapa aja yang ngisi. Tapi hari ini juga baru ngisi sekarang juga sampai jam 11 masih bisa harusnya ya, late ya. Kenapa Said malah ngisinya absen? Saya ngisinya late Bu, late bukan absen Bu. Oh, late. Late. Oke. Iya. Oke. Ya nggak apa-apa, memang kondisinya late atau excuse ya. Iya Bu. Nggak apa-apa. Ada lagi? Terima kasih Bu. Ya, kalau Saya tidak ada, juga kita late, Bu, lihat tadi, tugas Bu. praktikum ya. Untuk praktikum, nanti kalian silakan koordinasikan dengan asisten lab MRK ya. Mereka sudah saya minta untuk membuat mengupdate modul, kemudian menyiapkan segala sesuatu terkait dengan praktikum. Barangkali juga dalam waktu dekat kalian akan segera responsi awal ya. Nah, ini sudah terlihat belum soalnya? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Ini sebentar. Nah, ini ya. Kira-kira nanti tugas kalian adalah membangun satu unit rumah. Ini saya ambil brosur dari perumahan ya. Jadi apa namanya? Jadi contoh rumahnya itu menyatu seperti ini. Tapi nanti kalian buat satu unit rumah, kemudian tuh ada asumsikanlah pekarangan dan lain sebagainya ya. Silakan berimprovisasi. Saya sengaja tidak memberikan data yang sama. Jadi setiap kalian, setiap kelompok itu akan mengembangkan desainnya masing-masing. Ya. Tentu setiap kelompok nanti akan menghasilkan desain yang berbeda, kemudian jadwal yang berbeda dan juga biaya yang berbeda. Ya, ini adalah katakanlah proyek pertama kalian ya sebagai mahasiswa teknik sipil. Kalian akan diberikan proyek untuk membuat bangunan rumah seperti ini. Kira-kira bentuk fasadnya seperti ini, ya. Artinya nanti ada pekerjaan arsitektural ya yang harus menyesuaikan dengan bentuk fasad seperti ini ya. Kalau ke belakangnya ya dibuat polos saja ya. Kira-kira depannya saja bentuk fasadnya begini. Yang lain nanti silakan sesuaikan. Nah, ini 2 tingkat ya. Ini yang kiri denah lantai dasarnya, yang kanan ini denah lantai atasnya. Luas tanahnya ini sekitar depannya 6 meter, ke belakangnya tuh berapa tuh? 1.500 atau 1.300 ya. Hitung aja nanti dari poin-poin jarak-jarak kecil-kecil itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tugas kalian adalah membuat WBS dari pekerjaan pembangunan rumah tersebut, kemudian rencanakan jadwal dan juga hitung rencana anggaran biayanya. Ya, sesuai sama dana dan fasad tersebut ya. Nah, untuk perencanaan jadwal, setidaknya kalian menggunakan ada kurva S-nya di situ dan menggunakan bantuan MS Excel, Microsoft Excel, kemudian membuat bar chart dan CPM, termasuk juga PDM-nya kalau bisa menggunakan software dari MS Project. Ya, nanti kalian akan dipandu sama anak-anak asisten ya. Nah, dalam perhitungan dalam perencanaan jadwal, kalian harus bisa tentukan berapa early start-nya, kapan dia harus mulai paling awal, early finish-nya, kapan dia harus selesai paling awal, kapan dia latest start-nya, dia harus mulai paling lambat, atau latest finish-nya, dia selesai paling akhir, selesai paling lambat. Nanti kita akan pelajari ini, teori ini nanti di pertemuan berikutnya. Tapi ini saya kenalkan saja dulu, nanti tugas kalian akan seperti ini ya. Nah, kemudian hitung estimasi biayanya ya. Kalian bisa gunakan analisa harga satuan bangunan gedung yang berlaku untuk Kota Palembang, cari yang paling update ya. Tahun 2019 atau 2020 kalau sudah ada silakan digunakan ya. Nah, kemudian karena tadi perencanaan tadi saya bebaskan ya, kalian silakan gunakan asumsi apapun ya terkait sama perencanaan tersebut
dan itu harus di state di bagian awal perencanaan. Ya, misalkan saya tidak menentukan tinggi dindingnya mau berapa. Nah, asumsi tinggi dinding yang kalian gunakan dalam dalam perencanaan ini kalian sebutkan di awal laporan, ya. Nah, kemudian tugas dikerjakan per kelompok. Kemarin saya pikir mau 5 orang, tapi kata anak asisten 3 orang aja Bu, katanya. Ya sudah, jadi satu kelompok itu maksimal 3 mahasiswa, ya. Nah, jadi itu untuk tugasnya. Silakan kalau ada pertanyaan, kita diskusikan sebentar. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Itu Saya nggak untuk bisa melihat peserta Zoom-nya ya. Siapa nanya nih? Sayid Yang Bu. nanya siapa? Raise Sayid. hand, mana? Ini Bu. Said, ya. Oke, Said, Ya. silakan. Itu Bu, apa untuk 3D-nya itu dibuat Bu, apa gimana Bu? Nah ya, untuk sekarang kalau kalian bisa membuat 3D-nya, makanya tadi saya pikir mau 5 orang gitu ya, tapi anak asisten katanya 3 orang aja Bu, supaya semuanya kerja, karena kalau 5 orang biasanya banyak gak kerja. Jadi gitu, kalau misalkan kalian sanggup mengerjakan 3D-nya, silakan ya, silakan kerjakan 3D-nya ya. Baik Bu. Silakan dibuat. Dan kalau menurut saya ya, kalau kalian bisa menggambar kembali menggunakan program berbasis CAD ya, mungkin perhitungan volumenya akan bisa jadi lebih cepat dibanding kalau kalian menghitung manual. Ya, mahasiswa yang tahun lalu dan juga 2 tahun yang lalu itu ada yang laporannya tuh mereka menggambar 3D-nya, kemudian mereka menghitung volume itu sudah dari output dari program CAD gitu. Tapi emang perlu effort lagi. Tapi jadi lebih cepat kerjaannya. Jadi silakan saja ya, Sayid ya. Ya baik Bu. Oke. Oke, nah kemudian ada lagi sebelum saya menyampaikan satu poin lagi terakhir? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada lagi, poin terakhir, kita dalam waktu tanggal 14 ya, Jumat depan, itu kita ada kuliah tamu dari Glodon ya. Glodon ini adalah pengembang software pendukung BIM ya. Saya minta dari Glodon untuk menyampaikan materi kuliah umum di kelas manajemen proyek ya. Jadi minggu depan tolong bersiap-siap ya lebih awal, tunjukkan antusiasme kalian untuk belajar ya, apalagi ini kan teori yang update gitu ya tentang BIM ya, dan pengenalan mengenai software. Mereka juga sekaligus pengenalan software mereka yaitu Glodon Cubicles ya. Barangkali sudah ada beberapa di antara kalian yang familiar sama Glodon Cubicles. Jadi dimanfaatkan waktu itu ya. Jadi minggu depan kita mulai kuliah sekitar jam 8:30 atau jam 9 gitu ya. Nah, mohon hadir on time ya. Kemudian siap untuk on cam semua minggu depan ya. Kita akan sama-sama mendengarkan kuliah tamu dari teknisi dari Glodon Cubicles ya. Dia akan mensimulasikan bagaimana menghitung volume dengan cepat sampai nanti menghitung biaya proyek ya dengan sangat cepat. Nah, itu nanti menggunakan software dari Glodon. Kemudian lagi tanggal 19 sampai 21 itu akan ada pelatihan dan sertifikasi dari Glodon Cubicles ya untuk mendapatkan sertifikat dari Glodon. Itu nanti bisa dimanfaatkan kalau mahasiswa ya untuk modal mencari pekerjaan lah nanti ya. Kendalanya dari jurusan itu hanya punya uang yang terbatas sehingga dibatasi hanya 17 orang peserta. Yang bisa disertifikasi itu hanya 17 orang peserta yang bisa ikut pelatihan dan sertifikasi. Dari 17 orang itu saya sudah minta 10 orangnya itu wajib asisten lab MRK ya. Karena kedepannya nanti mereka akan mengajar adik tingkatnya di praktikum Manpro menggunakan tidak hanya menggunakan MS Project tapi juga menggunakan Glodon Cubicles tadi.
Sehingga nanti proses kalian menghitung volume, menghitung biaya bisa menjadi lebih cepat. Nah, jadi 10 orang sudah saya alokasikan untuk asisten lab MRK. Nah, 2 orangnya untuk dosen, jatah untuk dosen ya. Saya dan Bu Mona barangkali akan ikut pelatihan dan sertifikasi juga di sana. Berarti ada 5 orang jatah untuk mahasiswa kelas Manpro. Bukan saya tidak memberikan kesempatan yang besar untuk kalian gitu ya, tetapi kepentingannya adalah mengapa asisten lab MRK itu saya suruh semua mengambil jatah 10, karena nanti tahun depan mereka akan mengajar praktikum Manpro, dan itu bisa mereka manfaatkan untuk adik-adik tingkatnya. Nah, 5 orang di antara kalian, syaratnya adalah berhubung komputer kita di lab itu terbatas ya, di lab MRK itu terbatas, kemudian juga ada komputer di lab komputer yang speknya agak kurang support ya. Jadi kalau kalian mau ikut pelatihan dan sertifikasi dari Glodon, harus punya komputer yang speknya support untuk software itu. Silakan dicek di websitenya Glodon ya. Kemudian juga harus punya pemahaman terhadap CAD ya. Jadi kalau mau menghitung quantity take off ya, harus paham dulu bagaimana membaca gambar di CAD ya, harus bisa membuat gambar di CAD. Nah, syaratnya itu. Jadi silakan mendaftar ke asisten, ada 5 orang ya yang ini. Tapi nggak tahu saya rasanya sudah ada namanya atau belum ya dari asisten ya. Nanti silakan dicek aja lagi. Ya. Barangkali itu saja dari saya hari ini ya. Kalau ada pertanyaan terkait materi perkuliahan nanti silakan disampaikan secara kolektif ya. Nah, nanti saya buat tugas, nanti materi ini saya upload di e-learning, kemudian ada tugas ya terkait sama cerita saya mengenai lean construction tadi. Kalau saya harus sampaikan lean construction di kelas 5 kali pertemuan tidak akan cukup ya. Jadi Anda harus belajar sendiri supaya nanti tidak kudet ya. Jadi waktu di dunia kerja Anda atau berdiskusi dengan kawan-kawan dari kampus lain, Anda tahu bahwa ada lean construction atau konstruksi ramping, apa saja prinsipnya gitu ya. Nanti saya coba buat slot di e-learning ya. Deskripsi tugasnya apa saja, kemudian pengumpulannya minggu depan ya melalui e-learning semua. Oke, barangkali kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu saja dari saya untuk hari ini. Saya akhiri sesi kita pagi ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.